Ada apa lagi Pak? Ada yang tahu? Oksigen. Api itu timbul karena 3 unsur itu. Ada panas, bahan bakar, oksigen. Kalau ketiganya ini bertemu, maka terjadilah reaksi kimia namanya. Reaksi kimia yang diikuti oleh evolusi cahaya dan panas, yaitu api itu. Terus bagaimana cara memadamkannya? Kasihan dingin. Kita harus menghilangkan salah satu unsurnya, Pak. Agar tidak terjadi reaksi kimia tadi. Kita hilangkan unsurnya, 3 unsurnya. Salah satunya, misalkan kita hilangkan panasnya. Cuma ada berarti bahan bakar sama udara. Dia tidak akan bereaksi karena tidak ada panasnya. Atau ada apa panas, ada udara tapi tidak ada materialnya atau bahan bakarnya. Dia tidak akan terjadi api. Terus kalau bahaya kebakaran itu apa? Adanya api yang Setengah mati tidak begini, terkendali, Pak. yang Biji berlebihan rupanya. banyak, akhirnya terjadi kebakaran. Astagfirullah. Yang mengakibatkan kerugian harta benda juga jiwa, Pak. Jadi kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya api yang tidak terkendali, yang dapat mengakibatkan kerugian berupa harta benda, bisa nyawa juga. Terus kalau sumber-sumber panas itu apa, Pak? Ada yang tahu sumber-sumber panas? Ada yang tahu? Nah, masnya kerasa panas enggak? Panas. Karena ada apa? Matahari. Nah, itu adalah salah satu sumber panas, Pak. Itu dari mana? Sumber energi ya. Ya dari mana? Matahari kan. Ya matahari dari mana? Matahari ada di atas dari Tuhan. Dari Tuhan, Pak. Dari alam maksudnya. Dari alam. Alam ya. Matahari adalah sumber panas dari alam. Ada lagi yang dari alam? Contohnya Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi, laharnya itu sumber panas. Ya, Ada lahar. lagi, Pak? Petir yang menyambar akhirnya jadi terbakar. Ada yang namanya sumber panas dari gesekan. Nah, gesekan itu apa? Antara besi dan besi, bisa besi dengan batu kayak kita menggerinda. Ya. Nah, itu kan ada sumber panasnya. Ada yang namanya dari konsleting, berarti dari elektrik, arus listrik. Bisa dari konsleting, bisa dari sumber panas dari lampu yang menyala, Pak. Lampu yang menyala itu kalau kelamaan suatu benda mendapatkan panas yang berlebihan akan terjadi penyalaan sendiri. Kalau bahan bakar itu ada berapa macam, Pak? Bahan bakar apa aja coba? Yang biasa digunakan. Nah, itu jenisnya, Pak. Jenis bahan bakar. Itu jenisnya. Bahan bakar 2 aja kali. Berapa macam? 2 macam kayaknya. Ya kan? Apa aja kalau 2 macam, Pak? Kira-kira apa? Pak? Diesel. Oh, diesel itu 2 macam, angin dengan air. angin dengan air. Apa? Angin dengan air. Iya. Oh. Bahan bakar itu ada 3 macam, Oh, Pak. Salah aku. Yaitu padat, baru kelas kebakaran, Pak. Kelas kebakaran itu ada berapa macam? Ada 4 macam, Pak. Yang pertama adalah kelas kebakaran benda padat. Nah, kalau kita memadamkan kebakaran harus tahu kelasnya, Pak. Jangan sampai kita salah dalam pemadaman karena tidak melihat kelas kebakarannya. Contohnya kelas kebakaran benda padat itu berupa benda yang meninggalkan arang, Pak. Kayak kayu, kertas. Itu contohnya. Ada kebakaran kelas B, benda cair. Ya, contohnya kayak tadi apa bensin, solar. Kelas C kebakaran benda logam. Kelas gas kalau kelas C. Kelas D kebakaran benda logam. Nah, cara pemadamnya juga berbeda-beda, Pak. Jangan sampai kita salah dalam memadamkan. Contohnya kebakaran kelas B, berarti benda cair, minyak yang terbakar. Misalkan nih, kita lagi goreng ikan nih, kita goreng, setelah itu matang, kita tinggal pergi. Tahu-tahu lihat mus terbakar, karena kita panik ini, Pak.
Kita ambil air langsung kita siram. Kira-kira padam nggak? Menyebar. Kenapa tambah besar? Karena berserakan. Kenapa kok berserakan lalu menyembur itu? Karena disiram tadi. Nggak disiram. Kenapa kok air disiram air? Bukannya padam malah menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dia menyembur. Menyembur. Masa bisa menyembur, Pak? Ya kalau di dalam wajan kan kita sama lain besar dia. Enggak pernah enggak menyatu Pak antara yang Hawa anunya itu, hawa Itu, Pak ya. pemain air sama minyak itu tapi pasti enggak menyatu dia. Karena berat jenis dari minyak dan air berbeda. Iya. Mana yang lebih berat, Pak? Berat air. Berat air ya, Pak. Nah, jadi ketika air disiramkan ke wajan yang berisi minyak, karena berat jenisnya air lebih berat, dia akan masuk ke dalam, Pak. Sedangkan minyak akan ke atas. Nah, ketika air itu menyentuh dinding wajan itu, Pak, itu akan menyebut suatu Lebih besar. gelembung-gelembung gas, Pak. Nah, gelembung-gelembung gas ini akan terbakar, akan menjadi sebuah ledakan. orang. Nah, kita siapa yang mau jadi korban ini, Pak? Nggak ada Pak yang mau kau jadi korban. Siapa yang mau jadi korban? Yang mempraktekkan. Iya. Jangan takut, Pak. Kalau kita sesuai dengan nanti dulu, Pak. Saya jelaskan dulu, nanti Bapak yang mempraktekkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini namanya apar yang berbahan apa, Pak? Kalau sudah patah nggak bisa digunakan, Pak. Atau pada waktu kita mau nyemprot, kayak pegang nozzle-nya ini, selangnya, pegangnya di sini. Bahaya. Ini kayak pagi-pagi, Pak. Kalau kita pagi-pagi, makanya kita pegang ujungnya. Ujungnya Kepalanya baru memang pegang ya. semprot. Ya, pegang kepalanya tuh. Biasa kan kita pegang ujungnya, Pak ya. Nah, cara memadamkannya, Pak. Ini dulu aja. Bapak mau siapa yang mulai duluan? Atau mau diberi contoh dulu? Contoh saja dulu, Pak. Nah, contohnya begini, Pak. Kita angkat, kita potong ujungnya, langsung kita mencetaknya. Efektif. Langsung mati. Ya, ini paling efektif. Ya, namanya kan powder, Pak. Powder ya? Powder berarti apa? Tepung. Ayo, nah, ayo. Siapa lagi yang mau? Nah. Langsung lagi. Oh. Nah, bahaya itu, Pak. Jangan di itu. Tangannya harus dekat-dekat begitu, kan? Enggak, ini kurang efektif. Biasanya satu kali semprot saja sudah ini, Pak. Kita takut pemborosan tadi, Pak. Enggak apa-apa. Nah, satu kali lagi, yuk. Ya. Bapak lagi, Angkat dulu tangan kanan. Nah, baru tangan kiri pegang, arahkan, semprot. Jangan terlalu dekat begitu, Pak. Jangan terlalu dekat. Jauh. Tangan dulu. Paling tidak itu jaraknya 1,5 meter, Pak. Ada yang mau lagi? Satu kali lagi? No. Ada? Sini ya. Nah, Jaraknya tadi gitu. Nah buru anu. lagi, Pak, Satu lagi. Oh. Udah mati. Belum mati. Belum mati, Pak. Belum. Mutar mungkin ini. Kurang pekat. Kurang dekat nih. Kurang pekat. Sampai 1,5 meter bilang. Saya 1,5 meter, Pak, karena belum mati, nggak apa, Pak. Nah, itu aja. Nah kepicit ya. Berarti kita harus cari
Iya, kunci angin. Lindung angin dari sini kan tadi. Angin dari sini Pak, dari sini tadi. Berubah arah. Ini sudah Pak ya. Pertama ke situ. Selanjutnya ini Pak. Iya. Ini yang namanya fire blanket Pak. Kalau itu enak aja juga. Fire blanket ini digunakan untuk api yang masih kecil Pak, bukan api yang sudah besar. Kalau api sudah besar, ini digunakan untuk meninggalkan tempat terjadinya kebakaran dengan cara menutup tubuh kita. Kita tutup, balik. Biarpun kebakaran Kita tutup, meninggalkan tempat terjadinya kebakaran. di Borneo enggak ada juga yang begitu Pak. Ada, online banyak. Bagian yang punya pemadam. Kalau yang begini mungkin terlalu mewah untuk nelayan. Kalau yang seperti itu, karena segi bahan mungkin. Tapi kalau apa itu wajib sebenarnya Pak. Enggak standar ini. Standar. kan? Standar. Ada Iya. di nelayan. Kalau Iya. Tapi kecil dia. ada yang kecil, ada Yang yang kayak di mobil itu biasa kan. Oh, tapi ada kan sudah seperti itu. Mobil. Termasuk baju pelampun apa. Iya, segala kalau macam. yang kecil-kecil lah, kalau pelampung itu harus wajib Pak. Apalagi kalau bahan yang meledak kok ya. Nah kita tutup, kita rapikan ini Pak, agar tidak ada udara yang masuk. Ini maksudnya adalah untuk mengisolasi, menghilangkan udara. Nah, kalau di kapal besar setelah ditutup, kita pencet alarm ini Pak. Kalau ada alarm kita pencet selama paling tidak 10 detik. Bunyi ding, 10 detik. Setelah itu kita nelpon ke kapten atau perwira jaga. Halo Cap, telah terjadi kebakaran di kamar mesin, misalnya kami orang nggak terima, tolong cek kembali. Siap, cek kembali. Nah, cek kembali kita harus buka Pak. Kita buka, caranya kita ambil ujung-ujungnya tadi. Kita ambil ujung-ujungnya, baru kita dengan buka dengan menutup tubuh kita. Aman. Jangan sampai kita bukanya seperti ini Pak. Kalau masih ada api, kita bisa kebakar. Atau begini Pak, bukanya karena sering nginceng ya. Kalau orang Jawa bilang nginceng, apa itu Pak bahasa Indonesia-nya? Ngintip. Ngintip. Kayak gini Pak, ngintip. Oh, ngintip. Roknya perempuan ya Pak. Wah, bahaya ini malahan. Dikasih belajar ngintip. Nah, bahaya Pak. Api itu akan menyambar ke arah udara yang masuk Pak. Keluar dia kan yang Nah, panjang. jadi harus hati-hati. Tapi Ketika ada udara masuk, dia akan menyambar apinya ke arah udara yang masuk. Ketika kita ngintipnya tadi, apinya datang, kita kebakar. tapi tolong Pak ditambahin, karena kalau kebakaran itu kan berarti panik semua kan. Nah, makanya itu jangan panik. Kuncinya kebakaran itu adalah jangan panik. Iya, itu terutama. Terutama jangan panik. Penanganannya adalah harus cepat, tepat, dan tidak panik Pak. Karena sering gini, ada kan biasa kebakaran itu bukan apa, bukan uangnya diambil, bantalnya digendong. Karena ada uangnya Pak. Enggak saking paniknya itu. Uangnya tinggal. Uangnya tinggal. Saking paniknya. Bantalnya dibawa. Iya, Itu pas orang tidur biasa tuh. karena mereka kan tidak tahu teknik cara memadamkan api, akhirnya panik Pak. Jadi kita ini artinya itu apa? Ada terjadi sesuatu harus tenang. Tenang, pertama tidak panik. Nah, contohnya tadi kebakaran minyak karena panik, ambil air langsung siram, itu kan panik. Tapi kalau orang tidak panik bisa berpikir, ini kebakaran minyak, berarti kita harus mengambil alat pemadam yang cocok dengan kebakaran minyak apa. Nah, caranya gitu. Untuk memadamkan kalau ada harus cepat, tepat, dan tidak panik. Nah, cepat itu ketika api masih kecil langsung cepat dipadamkan. Karena api kalau masih kecil itu mudah dipadamkan. Tetapi kalau api sudah besar makin susah dipadamkan. Karena panik jebuk semua sudah. itu yang pertama itu. Gentleman-nya itu. Baru habis cepat tepat. Tepat ini tepat dalam pengambilan bahan pemadam. Kalau minyak berarti bisa menggunakan powder, bisa menggunakan foam. Baru tidak panik itu tadi Pak. Itu yang perlu. Kalau yang panik kayak Air yang diambil besar 3/4. Nah, setelah itu kita buka ini Pak. Kita buka. Nah, di sini buka. Nah, itu kita ambil tabung yang kecilnya. Nah, di sini ada tabung kecil dan tabung besar. Ember kecil untuk di tabung kecil, ember besar untuk di tabung yang besar. Nah, tabung kecil ini adalah untuk
foam A. Nah, caranya pertama kita masukkan lagi ke tabung kecil. Tapi campur air ya. Campur air, sudah campur air. Karena kita sudah larutkan kan sudah bercampur dengan air. Kita masukkan lagi ke tabung kecil. Setelah itu kita tutup menggunakan plastik ini, Pak. Nah, kita tutup menggunakan plastik. Kenapa ditutup? Sempet takarannya penuh Pak? Ada ukurannya. Ya kalau sudah ditambah dengan Nah ini kan tadi foam, airnya akan penuh. ini masuk sini, ini dituang kembali, nggak ada air sudah di sini. Ya gitu Pak. enggak, ini dimasukkan. Iya. Nah, setelah Situ. segini, Ukurannya ya. ini kalau masih ada sisa ini Nah, dibuang. maksud saya Ini gitu. ditumpahkan Nah, lagi. artinya ukurannya ini. Nah, Pasti ukurannya kan ini. pasti nambah anunya, pas Baru- tambah itu kan Ya, nambah. tambah baru ini. bikin ini. Baru dilarutkan, Baru kan. baru diambil, masukkan lagi ke sini. Pasti Pasti akan berhenti. penuh. Ya, betul. Setelah itu kita tutup menggunakan plastik. Kita kencangkan. Plastiknya ini jangan plastik yang Ya. resek yang buat nenteng Iya, janjian betul. tuh Pak, nggak boleh. Karena itu akan mulur. Waktu dipecahkan tidak akan pecah. Kalau ini plastik kayak plastik undangan. Yang siapa yang belum mengundang ini? Iya. Sudah diundang. Sudah pernah ngundang, sudah pernah diundang juga. Kita tutup, baru kita kencangkan ya Pak. Berarti ini sudah selesai Sudah selesai. prosesnya. Baru yang pindah tabung besar. Kita masukkan air sampai batas nih Pak. Nah, di sini ada besi. Besi di atasnya. Besi ada nongol sedikit nih. Di sini. Oh iya betul. Betul ya, ada besi nih. Nah, ini. Bisa dilihat Bapak. Ada Bisa besi lihat? di dalam. Ada harta karunnya ya Pak. Ada besi Nongol. ya. Ini nih Pak, besi nongol. Oh iya. Nah, itu batas tuh. Nah, air kita masukkan sampai batas itu Pak. Setelah kalau masih ada sisa kita buang lagi. Ini kita masukkan ke ember lagi. Nah setelah itu kita larutkan Diaduk. yang namanya foam B ini. Kita aduk. Kalau ini cepat Pak aduknya. Cepat larut. Tapi kalau putih lama Pak. Bisa sampai 5 menit. Lagi. Tadi ya. Ini baru kita masukkan ke dalam tabung. Nah, kenapa nih ada plastiknya? Supaya tidak bercampur Pak. Kalau ini bercampur akan terjadi reaksi kimia, akan membuat suatu foam dengan bertekanan tinggi. Maka tidak ada. Nah, kita masukkan. Nah, fungsinya ini Pak, ini adalah untuk memecahkan plastik tadi. Dengan cara kita tekan. Oh iya. Kita tutup. Baru Begitu ditekan plastik tadi kita pecah. kancing. Nah ini sudah selesai, siap digunakan. Terus bagaimana cara penggunaannya? Nah pertama-tama kita pecahkan dulu plastik tadi, kita tekan sampai mentok. Panahan tutup tadi ya. Nah, kita tekan, setelah itu kita angkat, pegang bawahnya, kita balik Pak. Kita arahkan ke dinding. Kalau ada dindingnya kita dindingnya. Jangan langsung ke apinya Pak. Kalau ke apinya, karena minyak yang terbakar bisa kemana-mana. Ini ke dindingnya paling tidak 30 cm atau 50 cm di permukaan api. Oh, supaya dia nggak jalan ya. Minyak yang terbakar. Berarti nggak terlalu tinggi, cukup di dinding kiri kanan. Nah nanti Ini ini lewat ya. foam ini akan turun perlahan-lahan menutupi permukaan minyak yang terbakar. Setelah minyak tertutup, api pasti akan padam. Kalau tidak ada dinding, ini disemprotkan kemana? Alam terbuka. Hah? Alam terbuka. Alam terbuka gimana Pak? Kayak di perahu lah. Hah? Misal di perahu. Misalkan kan di sini terbakar nih Pak, Di sekelilingnya di luar api. di luar api. Kalau cuma di luar api berarti tidak akan ditutupi Pak, ketutup sama ini busanya Pak. Kalau kita siramkan langsung akan kemana-mana apinya, karena yang terbakar minyak. Jadi kita buat seperti air hujan Pak. Karena kita di areanya di kapal saja kan, seputaran kapal.
kan tidak kemungkinan di luar kapal. Ada tetanggamu. Kebakar rumah kan. Oh, ini kan bukan umum ya. Umum ini bukan satu anu aja. Kita Kira di area arahkan ke kapal atas, aja. Pak. Kita bikin seperti hujan. Dan waktu turunnya itu pas di Api. yang terbakar yang di pinggir. Kalau di pinggir nanti nggak bisa nutup. Nah, nanti dia akan tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan, Pak. Ini kan tekanannya arahkan ke atas, bikin seperti air hujan, nanti dia akan menutupi permukaan yang terbakar, api akan padam. Jadi salju dia. Jelas, Pak ya? Tanya Pak, Ya. ya apa kalau terbalik ini kan namanya panik kan? Pas mau ngaduk ini. Enggak, ini kan Ini disediakan paniknya gimana? Ini kan Ini disediakan. Disediakan memang. ini dibikin sebelum terjadi kebakaran. Iya. Jangan sampai Ini tadi yang panik lagi. jangan sampai ini dibikin Setelah kebakaran. setelah kebakaran. Habis. Apinya masih kecil. Itu habis hangus Tambah besar. Ketika ini dibuat sudah selesai, apinya sudah besar. Habis hangus Pak rumah. Hangus habis. di cadangan aja ya disimpan di rumah. Jadi ini bisa bertahan 1 tahun, Pak. Apar itu punya kadaluarsa sekitar 1 tahun. Dipakai nggak dipakai harus diganti. Ini Pak berfungsi kan kalau terbalik misalnya itu yang ini tadi yang di Oh. yang tabung kecil. Berfungsi, tapi tekanannya akan kecil. Beda ya. Nah, sekarang volumenya beda. Iya. Saya tanyakan supaya kita ngerti kan. Iya. Makanya jangan lupa pokoknya yang putih itu untuk di tabung yang kecil, Iya. yang krem untuk yang tabung yang besar. Iya. Nah, sekarang ini Pak, dia ada isi ulangnya atau ada, Pak. Itu dipakai Di pabrik. kan luar juga. Isinya ulangnya di pabriknya, Pak. Pabrik ganti. maksudnya kan kalau beli gitu kan habis isinya atau ada isi ulangnya atau beli tabungnya langsung? Ya, jangan beli tabungnya lagi ya mahal, Pak. Untuk isi ulang. Oh, isi ulangnya. Nah, yang ini ada tanggalnya nih. Keluar. Nah, ini 27 Januari 2023, masih lama, Pak, berarti. Baru diisi bulan baru diisi berarti ini, Pak. 27 Januari. Biasanya cuma 1 tahun. Nah, kalau di kapal Bapak punya cukup 1 tahun dipraktekkan untuk memadamkan api walaupun tidak terjadi kebakaran, Pak. Kita bikin simulasi. Biar tidak mubazir, Pak. Jangan cuma jadi pajangan. Nah, ketika terjadi kebakaran karena sudah jadi pajangan, diambil, dinyalakan sudah nggak jalan. Mungkin gasnya untuk yang mendorong powdernya itu sudah habis, atau powdernya sudah beku, tidak bisa digunakan. Nah, ini siapa yang mau bikin? Silakan. Ya. Ayo, berapa orang? Yang panik. Ayo dibantu. Dibantu teman-teman. Nah, Bukan itu dulu. Sana dulu. Buka dulu. ya. Nah, ambil yang Ini ada. Pas. Ini. Sedikit lagi. Oh, ya, nah, buang itu. Buang aja sembarang nggak apa-apa. Kalau bikin sudah saya kirim di grup. Nanti kita takutnya nyiprat ke sini, ini bereaksi. Ada tapi kita Ini sudah, silakan dibikin juga. kita lihat. Bantu bikin. Ini lepas aja dulu. Nah, Ini enggak berbahaya kan? enggak bahaya. Kena tangan. Iya, Nggak seperti apa-apa. yang menonjol tadi di dalam. Kalau nggak tahu yang menonjol ya cukup 3/4-nya aja, Pak. Masih jauh. Ini hampir itu lagi. Setorannya kayak apa? Semuanya. Semuanya. Oke. Belum. Lagi yang masih banyak. Oh, ini tonjolnya kelihatan ya. Segini. Oh, itu loh. Nah, terus. Terbalik yang besar untuk mengaduk dan yang kecil. Nah. Mas, kurang. Lepaskan nggak ya? Lepaskan nggak apa-apa. Karena ini kan nanti ditutup. Kecuali yang tidak ada tutup. Nggak apa-apa. Tidak nggak apa-apa. Ini dibuang.
Kebanyakan lo ya orang ya. Sampai hilang itunya. Nah, semua ya, semua Pak. Jangan gini ya kali Pak. Sampai tidak ada pasirnya. Awas kena kuku, bahaya itu. Jangan bawa berarti dikondisikan gini dengan kuku. Nanti pada waktu mau minta ganti, ini tetap nanti temennya yang datang sama-sama pegang, baru satunya lepas, ini lanjut memadamkan. Jangan ganti, ini ganti. Nah, temennya nanti bisa semua. Ada kombi. Aduk lagi sampai rata. Ini kan belum. Bolak-balik. Yang pada di dia juga ada. Memang. Hilang pasirnya nih. Soda. Kayak namanya foam, berarti kan busa, Pak. Nah, sudah bisa masukkan, Pak. Tercampur Pak. Nah, ini buat tutupnya. Enggak apa-apa. Contoh aja. Berapa tahun tadi anunya ini? Tahun. Masa berlaku? 1 tahun. Nah, kira-kira Pak perlu. Semua sudah. Stop. Ini tutup dengan kami ya. Tidak mengandung api. Mengandung bus aja. Asam. Setelah itu dimasukkan ya, Pak. Begitu jebol tercampurnya ya. Kalau dia Ditekan ini jebol penutupnya. tercampur langsung reaksi. Sudah diaduk. Nggak usah diaduk. Gua tahu diaduk. Nanti ngaduknya kalau waktu digunakan. Waktu gunakan. Pas ini Jangan ditutup. Iya. Belum digunakan Pak, baru dia nih. Baru diaduk. Belakang, berdiri di belakangnya, Pak. Ayo, Pak, sini lain, Pak. Coba lihat perhatikan. Ayo, Pak. Monggo. Biar tahu, Pak. Biar cepat. Ayo, Pak. Bentar, Pak. Terus kayak yang samping ini tolong dicabut dulu pinnya. Nah, Yang itu Pak. tidak. Ditarik aja, Pak, tarik terus. Nah, Bensin nih. Awas terbang ya. Tadi. Yang mana dulu dipakai? Wah, ini tantangan ini, Pak. Ah, nah, panas. silakan pegang. Jangan takut. Pegang. Yang panik. Jangan panik, pegang. Nah, pegang. Arahkan ke tembok. Nah, ini dipecahkan dulu. Pegang. Nah, set. Sampai mentok. Pecah plastiknya. Nah, sudah. Baru pegang, angkat, balik. Ini pegang siapa ini? Masuk dulu. Kebalik. Nah, masuk, Mas. Kena hotspot kita ini. Jangan terlalu atas. Ya, arahkan temboknya. Jangan terlalu. Tembok aja,
kantungnya. Oh ini jadi terus agak ke bawah kalau sudah hampir mati agak ke bawah. Nah kan ketutup. Habis kemudian ditutup ini. Oke. Nah, dibalik. Campur dia. Nah, Jangan dibalik pak, jangan dibalik Itu. Itu pekancunya lain kah Pak? Yang putih dalam? Dia sudah lama Pak ini Pak. Oh. Lama tidak digunakan, akhirnya kayak gini. Kelipnya enggak bagus. Kenapa dibalik? Tidak bisa. Ya nggak apa-apa Pak, tinggal aja Pak, kita tinggal aja Pak. Nah ini kita cuci Pak. Nah dicuci ke belakang. Tiba mau dibalik Pak. Nah kayak gitu Pak. Dicuci ke belakang Pak. Ini loh.